Dengerin belum? Udah. Coba gimana? Itu aku sembari nginget tapi coba gimana? Kalau dibantu yang penting aku dapat satu kata dulu. Iya. Terus kayak, Nyantol ya. tapi mereka ketawa-tawa gitu kayak Nyanyi aja kak. maaf gimana ini? Snake Terus akhirnya inget dikit. Lanjut lagi. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia. Aku tak apa. Aku yang pura-pura lupa. Wow, pura-pura lupa. Oke, sebelum pura-pura lupa, sebelum lupa beneran sama Music Lovers, kita sapa dulu. Apa kabar Music Lovers? Kabar baik. Jumpa lagi di Soundcore Podcast bareng gue Cakri Miller. Ini weekend, waktunya kita bersukaria. Ngedengerin cerita dari musisi-musisi tanah air sambil sedikit ngedengerin spill-spill lagu mereka nih. Mungkin punya single baru, punya album baru. Mereka bakal bawa ke sini untuk diceritain bersama dan kita dengerin perjalanan musik mereka di industri ini gitu ya. Dan hari ini kita akan ditemenin, udah ada sih orangnya di samping gue. Orang tadi udah nyanyi kok ya. Apa kabar Mahen? Baik, Langsung Kak. aja. Baik. Petrus Canisius Hanar Mahendra. Wah iya. Canggih kali nama kau ya ini ya. Sebenarnya itu nama baptis, cuma Nama ditaruh baptis. di akte. Biasanya kan oke. nggak ditaruh ya. Oh gitu. Jadi kesulitannya waktu pas ujian nasional aja. Nah lo iya benar Kan juga. Jadi orang udah sampai nomor 10 gitu ABCD. Lo baru kelar nulis baru Mahendra titik. Oke deh. Sip. Kabar baik dan Kabar yang baik puji Tuhan. pastinya Kakak baik kabar. alhamdulillah kabar baik puji Tuhan. Dan yang pasti lebih baik lagi karena 8 November kemarin baru rilis EP. Congratulations. Ini kalau ngelihat dari EP-nya bisa dibilang gak ada lagu, bener gak sih gak ada lagu lama kayaknya ya dari 5 tracks itu ya. Bener-bener lagu baru yang Iya lagu baru. prosesnya berarti di tahun ini juga atau udah Prosesnya di tahun ini. bener-bener kurang semuanya di lebih, 2024? kayaknya sekitar 4 bulanan. Cuma 4 bulanan Prosesnya. untuk akhirnya rilis EP Cuma ya? dari EP 5 itu yang lagu salah satu lagunya udah ada yang pernah dirilis duluan sekitar dari itu 2 bulanan gitu. Oke, nebak ya. Kalau salah gak apa-apa ya. Kalau benar kasih hadiah. Setelah kau pergi gak sih lama? Enggak ya? Bukan. Salah tetot. Ya udah. Nanti kita akan bahas lagi Tapi kan udah disclaimer tadi. Iya. Lebih ngulik lagi lebih jauh soal rilisan EP ini nanti sebentar lagi. Tapi kita mau Oke. mau lebih ngobrol lebih deket lagi sama Mahen nih. Mahen ini kalau orang tuh maunya ngelihat lo tuh sebagai penyanyi kah yang utama atau apa penulis lagu atau aktor juga, karena kalau nge-search nama lo nih Mahen pasti munculnya penyanyi dan pemeran gitu. Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau lo sendiri lebih ngerasa Mahen adalah titik. Pengennya dikenal sebagai penyanyi sih Kak. Lebih ke penyanyi. Karena waktu itu kan kenapa mungkin bisa main film waktu itu tahun 2022 kalau gak salah. 2022 ya, My itu. Sassy Girl ya. Nah itu kan berangkatnya dari nyanyi dulu. Gara-gara nyanyi jadi kayak ini. Terus waktu itu juga ngisi soundtracknya. Iya. Jadi kayak kalau ditanya ya lebih pengen dikenal sebagai penyanyi. Dikenal Gitu. sebagai penyanyi. Cuman kan ya dengerin lagunya Mahen kayaknya ballads cinta. Mentok terseok-seok. Benar warga benar kan? Oh benar yang terseok-seok itulah gitu.
emang sebenar-benarnya Mahen tuh seperti itu. Bukan. Jangan kata sedih, jangan kata sayang, tapi agak fragile gitu ya. Kayak rapuh Melankolis. dengan cinta, melankolis, atau itu cuma sekedar ya suara lo dari bermusik aja. Sebenarnya sih aslinya nggak gitu. Sebenarnya kayak mungkin gara-gara sebelum jadi yang penyanyi itu dengerin lagu yang belet-belet gitu suka dulu dari kayak Siapa yang paling lo suka awal-awal? Chris Patih sih. Oh Iya iya kan, sih. Chris Patih, Samson, Iya. almarhum Bung Glenn Fredly, gitu. Jadi kayak waktu kemudian join sama label, jadi kayak kan dulu kan sering cover dulu kan, cover juga lagu-lagu ballad, jadi kayak lagu pertama pun Pura-Pura Lupa itu kan bukan aku yang tulis. Jadi pasti dengerin lagunya agak ballad, ya udah kayaknya nih ini deh emang karena udah biasa pas cover itu ballads, jadi keluarnya juga kayaknya udah matengnya ballads ya. Jalan Ninjaku adalah ballad deh. Ballads gitu ya. Oke deh. Tapi memang nyaman di situ, atau siapa tahu nih, ini habis dari EP akan menuju ke full second album gitu, terus tiba-tiba ada lagu yang ngedance gitu. Iya kali ngedance gitu. Gak menutup kemungkinan banget sih Kak. Sebenarnya gini, aku tuh pengen kan tadi Kakak bilang mau dikenal sebagai penulis atau enggak. Jujur kalau misalkan ada beberapa momen juga kadang masih gimana ya, butuh bantuan orang lain untuk kayak dalam penulisan. Kalau ditanya tingkat kepedeannya untuk kayak nulis gitu, ya masih perlu dibantu lah. Nah di lagu di EP itu ada lagu yang endingnya bahagia dan cenderung kayak seneng gitu loh. Jadi kalau misalkan lewat dari pertanyaan kakak tadi, kayaknya bisa juga jadi kayak senang. Lagu yang musiknya lebih hype ya, lebih siapa tahu ada dance Lebih challenge senang, with moodnya, Mahen gitu. gitu. Oh oke, jadi nggak nutup kemungkinan. Nah tapi waktu mulai nyoba ditawarin peran, Iya. ngerasa Ada main film nih. iya film My Sassy Girl itu di tahun berapa tadi? 2022. 2022. Itu kan berangkatnya emang Mahen dikenal karena nyanyinya dulu kan, gitu. Sama sekali nggak ada background peran kan, acting gitu-gitu kan. Paling Riwuhnya kalau gimana? video klip doang kan. Iya, video klip kan biasanya Iya, nggak terlalu gagu, maksudnya nggak ngomong kan. Iya, dialognya juga nggak. Iya. Waktu itu sebenarnya agak sang sih. Kenapa? Karena aku agak lumayan susah menghafal. Oh Jadi gitu. kayak, duh ini bisa nggak ya? Ini anak IPA berarti, anak IPA. Tapi kurang menghafal ya. Ingatan jangka pendekku buruk sekali. Short term memory loss kayaknya. Makanya tadi kayak aku bilang lirik laguku sendiri aja aku lupa beneran, nggak bohongan. Jadi kayak pertimbangan itu cuma setelah diobrolin lagi, kayaknya boleh deh, maksudnya kayak nggak bisa kalau ngikutin ego terus kayak nggak bisa ya harus dicoba. Ini kan kesempatan ya, berarti kan orang percaya sama kita gitu kan. Biar keluar dari zona nyamannya. Dan juga kebetulan waktu itu juga sekalian ada official soundtrack juga. Gitu. Ini menerima untuk bikin soundtrack itu karena sebuah tantangan menyanyikan, atau ada pikiran-pikiran Tantangannya lebih gede nih, cuannya jadi double nih gitu. Enggak sih, biar kayak karena gini, kenapa akhirnya di set juga bikin soundtrack. Karena kan aku kan walaupun bukan pemeran utama juga kan, tapi aku kan sedikit banyak tahu jalan ceritanya. Jadi aku ngebayangin buat nulisnya tuh gimana, jadi pengen tahu sekalian gitu loh. Jadi terbiasa sendiri ini emang ini banget ya, emang ceritanya emang berarti dia berusaha setelah mengaplikasikan apa yang aku lihat berarti di setelah lokasi ngelihat syuting. skrip, udah ngejalanin, terus kayak coaching klinik buat peran. Oh ditawarin, bisa nih gue tulis jadinya. Jadi bisa terbilang terbiasa sendiri itu jadi lagu yang full Mahen tulis sendiri? Ya sedikit banyak, iya betul. Oke. Mau main film lagi? Gak menurut mungkin. Coba Mahen mau main film lagi gitu. Oke gitu kan. Boleh. Oke. Nah tapi kita mundur lagi. Kan orang-orang kebanyakan kenalnya Zuzurli, Eke juga mengenal dirimu kan juga dari cover-cover, dari YouTube gitu kan, dari ngevlog dan sebagainya. Tapi Mahen bilang gue lebih nyanyi, gue lebih pede menyebut diri gue penyanyi. Nah tapi kan itu tadi ya, sekarang kan banyak yang jadi penyanyi tapi mungkin backgroundnya ya itu tadi dari cover-cover aja. Nah sempet gak sih
ngalamin yang kayak di underestimate. Lu mau jadi penyanyi tapi ya munculnya cuma dari cover-cover gitu doang. Terus lu tiba-tiba jadi penyanyi. Kualitas lu kayak gimana men gitu. Ada gak sih sempet ngalamin masa-masa itu gak di awal-awal? Apalagi kayak sebenarnya itu bisa pelan-pelan disesuaikan sih Kak. Cuma waktu itu yang sempat jadi nge-trigger pengen banget jadi penyanyi karena disebutnya selebgram. Selebgram, iya itu dia. Apalagi Nah itu yang jadi kata kayak selebgram lu tahu kan ada sebenarnya itu positifnya ada negatifnya kan kadang kan. Gak melulu Image-nya. konotasinya negatif. Iya, Cuma heeh. maksudnya kayak aku nggak mau kayak riding the wave yang kayak oh ya udah ikutin aja apa yang lagi tren gini. Terus kayak makanya dari cover-cover itu terus mulai kayak ke-trigger nih mau sampai kapan ya nyanyiin lagu orang terus kayak gitu. Iya. Terus kayak sampai akhirnya eh Gimana Aku- keluar iya. dari goanya? aku punya kayak kegelisahan gitu kayak duh kapan ya punya lagu sendiri tapi nggak tahu gimana maksudnya belum punya Kemana nih kompetensi jalannya? iya buat kayak ngeluarin lagu tuh gimana nulis tuh gimana bla bla bla. Ah. Di salah satu coverku aku cover salah satu lagu talent yang jadi aku di labelku sekarang Oke. jadi kebetulannya gitu terus habis itu di Gak boleh kontak disebut ya namanya. boleh Boleh kan Wahyu Slow. Oh ya oke. Ya. Ah, Terus oke. dari situ mulailah ada obrolan-obrolan buat kayak gimana kalau kita kerja sama bikin lagu bla bla bla. Terbukalah gitu ya. Itu kayaknya cepet banget sih Kak. Itu kalau nggak salah bulan Agustus. Di tahun berapa tuh? 2019 2019 ya Agustus kalau awalnya nggak ya. salah cover. Juni Juli Agustus September itu Proses-proses kreatifnya. proses bikin bahkan rekaman sama hearing lagu Pura-Pura Lupa itu cuma 1 bulan Kak sampai rilis. Jadi Oke. cepat banget Yes, dari itu situ. tergolong cepet Jadi ya. kegelisahannya kayak ih kok langsung kejawab ya ternyata. Iya, berarti ternyata emang harus selain itu tadi banyak yang udah lo coba di cover-cover. Emang harus punya temen. Harus ada ordal juga ternyata realistis ya kan. Tapi ya pastinya kualitas suara juga harus dipertanggungjawabkan lo Tapi ada gitu pun ya. itu juga ya gini kurang lebih 3-4 tahun cover 3 tahun. Jadi Oke, kayak 3-4 tahun. jadi apa ya? Ya sabar-sabar aja sih apapun yang menanti ke depan itu buah yang kamu buat sekarang di Bener. detik ini. Jadi kayak itu nggak ada Proses yang tahu ya sih. Kak. bener. Proses itu nggak membohongi hasil. Ya jadi so bijak gue. Gitu. Ya udahlah daripada tambah sok bijak, jadi kita jeda dulu karena kita mau ngobrolin soal karya Nyomahen di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers, stay tune. Balik lagi bersama Mahen di sini. nama lengkapnya. Petrus Kaningsus Hanar Mahendra. Ya kirain dia lupa kan jadinya. Nggak mungkin lupa ya. Enggak. Karena itu jadi bagian perjalanan hidup saat dia terlambat ngisi soal pas ujian. Iya, betul. Oke, ini kita balik lagi tadi mau ngobrolin soal EP-nya dulu. Ya. Karena yang paling grass nih adalah EP yang baru ceprot gitu, baru lahir aja tanggal Baru 8 aja, November iya. kemarin. Ini aku nggak begitu terlalu memahami gimana perjalanan karya-karya musisi gitu ya. Kadang kan mikirnya single, EP, full album nih. Iya. Nah ini dari udah full album duluan kan ya, full album di 2021 kalau nggak salah. Iya. Sebuah cerita di 2021. 21. Terus ada single. Kok sekarang malah munculnya EP lagi gitu. Pertanda apakah EP ini sebenarnya? Menuju kemana kah? Loh, kok doa lo ini? Iya. Ya sebenarnya ini sedikit agak lumayan sequel asik sih. Sequel dari yang mana nih? Nggak, Coba. jadi kan album-albumnya yang pertama itu judulnya Sebuah Cerita. Iya, kan. iya. Ini tuh kayak juga masih bercerita tapi secara singkat dan pendek gitu Oh, loh. si EP-nya ini. EP-nya ini. Oh, oke. Cuman kalau Sebuah Cerita itu kan sempat yang kayak ada fase yang senangnya dulu tuh. Berarti kayak sempat ada yang senangnya deh. Nah kalau yang di EP ini dimulai dengan Kebalik emang patah hati sedihnya dulu. diselingkuhin gitu. Oh, Sampai akhirnya oke. nanti menyenangkan. Semoga. Ngerti. Gitu. Karena ini mungkin membuat music lovers yang punya, gue mau bilang punya kasetnya, enggak, udah gak ada kaset ya kan. yang ada nih yang udah dengerin sebuah cerita kan ada It's Okay Not To Be Okay di terakhir. Justru pertamanya yang sakit-sakit. Sementara kalau yang sekarang EP dari memilih berhenti dulu
sampai ke kok penghujung usia tapi ya track terakhirnya ya. Itu ceritanya Penghujung soal usia gimana tuh lagunya jadilah pasangan untuk hidupku, buat Oke. mereka agar tahu walau ku tak sempurna, ku pastikan kau bahagia. Oh, oke. Jadi seneng. Jadi maksudnya ketemu jodohnya Romance juga gitu. artinya. Sampai penghujung usianya. Sampai penghujung usia. Oke, kalau gitu. Mau sedikit kita kupas 5 tracks yang ada di EP-nya ini ya. Oke. Dari penghujung usia kan tracks terakhir. Mm-mm. Naik ke 4. Untitled 23 apa Untitled 23 nih? Sebenarnya bebas apa aja Bebas sih, Kak. apa aja ya. Sesebutnya aja ya. Sebutnya aja. Nah, Kalau disingkat U23 kayak main bola. Oh, oke. Oh, gue tahu nih. Karena dia dulu suka main bola bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kan emang hobi bola kan dulu kan Iya, kan? bener. Cuma Oke. maksudnya kadang kalau misalnya kayak ditanya kenapa judulnya itu, Iya, ini random banget sih, random Kak. aja dari mana-mana gitu ya. Bagaimana? Itu tuh judul demo. Judul demo. Maksudnya? Jadi sebelum rekaman kan kita Oh vokal iya demo-demo iya dulu kan. Untitled. Iya Iya, bener kayak belum bener. tahu nih apa nih Belum judulnya. ada mau bikin judul. Terus 23 angka. Angka aja nggak ada maknanya tuh di 23. Random. Gitu. Sebelum jujur ya, sebelum pas gue denger gitu kan Untitled 23. Bahasa Inggris nih. Cie, Untitled 23 ya kan. Terus langsung nyari, apa iya Mahen umurnya baru 23? Iya, Nah, tapi intinya coba ke situ. bayangannya apa, Kak, kalau ngeliat itu? Gak kebayang. Gak kebayangnya itu. Mahen, ini pencapaian Mahen di umur 23. Dia bikin lagu, dia ciptain sendiri. Pas begitu lihat liriknya, kagak nyambung di pikiran gue. Jadi sebenarnya Untitled 23 ini soal apa? Sebenarnya aku juga emang bikin gak nyambung. Oke. Sangat tidak nyambung. Sebenarnya gini sih, Kak. Kadang ada beberapa fase di beberapa tahun terakhir yang kayak gue punya ekspektasi lebih nih sama lagu. Judulnya ini kayaknya materinya bagus bla bla. Sekarang aku cuma pengen ngeluarin lagu dan silakan didengar. Aku nggak mau terlalu musikin judulnya apa. Bukan nggak peduli atau care. Iya, jangan sampai ada yang mikir gitu kan. Iya, bukan nggak peduli atau Ya udahlah, asal jadi. name it, apapun itu. Aku cuma pengen ngeluarin lagu, silakan didengar. Tanpa embel-embel judul yang menyakitkan atau apa. Kayaknya juga udah terlalu banyak judul lagu yang sedih banget ya menyayat. Jadi kayak udah. Oh gitu. Jadi bebas Jadi bebas ekspektasinya aja. tuh gimana ya? Punya ekspektasi ya bagus, cuma maksudnya tapi tetap tentang cinta kan iya, ini kan. tapi jadi nggak ngebuat aku nih lagunya nanti naik gaya atau enggak ya? Ya cuma pengen ngeluarin aja. Emang sepengen itu kayak udah nih ngeluarin aja. Tapi ya benar kan, maksudnya tentang tetap hubungan cowok cewek lah gitu ya. Ya itu tetap bercerita kok dari awal. Iya, oke. Soalnya ada memendam rasa setelah kau pergi dan memilih berhenti. Oh ini relate ya, ternyata bercerita itu ya. nyambung semua. Oke. Ide dari EP ini, kalau tadi kamu bilang ini sebuah sequel sebenarnya dari album, dari karyanya Mahen. Idenya benar-benar total datang dari kamu atau campur tangan label juga atau apa gitu? Nggak sengaja sih, Kak. Jadi yang penghujung usia itu udah draft dari 2 tahun lalu, aku udah selesai rekaman. Terus cuma waktu itu belum dapat timenya kira-kira kapan ya lagu yang temanya kayak gini gitu loh, Kak. Gitu. Nah, emang nungguin temen-temennya ngumpul. Belum tahu juga sebenarnya. Waktu di tahun ini sempat ngeluarin yang memilih berhenti itu. Lagu yang ya broke up lah, life after break up itu gimana sih. Nah kan ini kan sedih banget. Ini lumayan menyenangkan. Nah aku butuh tengah-tengahnya ini. Makanya tertulislah beberapa lagu itu. Makanya benar-benar ini produk baru dari Mahen ya. Karena itu tadi butuh ngumpulin judul atau cerita-cerita yang bisa ngisi dari sakit sampai ke recovery, sampai bebas gitu ya. Dan aku merekomendasikan menontonnya sesuai dengan itunya. Tracks by tracks dari track 1 sampai terakhir. Biar dapat ceritanya tuh kayak gimana sebenarnya. Oh gitu. Kalau kebalik, rasain sendiri. Resiko sendiri. Soal EP. Kita nih di Soundcore Podcast soalnya tergantung aku nih maju mundur aja nih. Kita mundur lagi ke sebuah cerita. Sebenarnya sekalian ngetes ingatan. Jangan pura-pura lupa ya. Gitu. Kak jangan ngetes lirik please. Sebuah cerita ini ada 10 lagu.
Iya. Iya kan ya, dia tegang sendiri ada 10 lagu. Nah, Pura-pura Lupa sama Seamin Tak Seiman ada di situ gitu kan. Ini kan 2 lagu yang wah Mahen meledak lah di situ kan ya. Gitu. Apa yang paling kamu paling berkesan banget dari perjalanan ngerilis first album ini? Paling berkesan. Iya, paling kayak ini nggak bakalan kejadian di album kedua deh kayaknya gitu. Kayak cuman album saat pertama ini yang punya. Ini mungkin jawabannya agak unexpected ya. Masa? Paling berkesan adalah di mana aku cepat sadar kalau aku tidak boleh terlalu lama star syndrome. Hah? Jadi biar nggak kejadian keren. di selanjutnya. Berarti kalau Aku kamu kaget, bilang Kak. kalimatnya kamu tidak boleh terlalu lama star syndrome, berarti you've been there. Kamu pernah star syndrome dong. Lagu pertama besok tiba-tiba Seberapa gede sih waktu itu sisi Pura-pura Lupa waktu itu? Mungkin dari subscribernya kah ini atau sih, Kak, kayak yang berapa ya? di platform-platform musik gitu? 2 hari tuh kayak 3 juta, Oh 5 iya juta sih. ini. Merinding juga sih gue. Maksudnya ini kan hal yang pertama yang tadi kalau kamu bilang. Dan baru lagu pertama Iya ngeluarin baru lagu pertama gitu dan loh. baru keluar dari goa setelah kebingungan Iya. gue mau punya lagu tapi kemana. Dan maksudnya pondasi dari diriku sendiri tuh Iya. belum sekuat untuk kayak nampung. Oh kamu lagunya blablabla, naik gini. Nggak siap aja aku. Oke. Tapi kan ini meledak. Meledak dan gak cuman si Pura-pura Lupa gitu, Seamin Tak Seiman kan juga gitu kan ya. Udah seliweran di mana-mana gitu kan. Nah, proses akhirnya yang menyadarkan kamu, orang lagi seneng-seneng jadi bintang gitu. Terus yang menyadarkan kamu untuk Mahen. Ya. Tetaplah berunduk gitu. Itu apa? Lagunya naik tapi nggak nyanyi di mana-mana. Serius? Emang Iya. gitu ya? Kan COVID waktu itu. Bener juga. Jadi apa yang mau iya, aku omongin tuh apa bener, gitu. bener. Itu akhirnya yang nyadarin momentum Iya, itu gitu iya. ya. Gue meledak tapi gue gak muncul gitu. Iya. Ada perasaan takut suara gue doang yang dikenal tapi muka gue gak dikenal orang gak? Itu kayaknya kejadian beneran. Sampai sekarang mungkin. Iya. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak Sihnya tapi gak apa-apa sih. nggak apa-apa sih. Ya itu mungkin kayak jadi apa ya? Jadi Pengingat. ya pengingat untuk kayak memang banyak orang juga yang dengerin lagu tanpa tahu penyanyi itu siapa, nggak cuma aku doang gitu. Jadi kayak it's okay. Dan itu sebenarnya it's okay gitu ya. Iya. Sama satu lagi sih Kak, Apa tuh? banyak orang yang hindar soalnya. Hah? Kayak nggak mau Hindar. interaksi sama aku soalnya. Karena nggak asik soalnya. Gak asiknya Mahen gak asik? Gak asik waktu itu. Maksudnya apa bukan yang berarti ngebuat- sekarang asik banget ya. Cuma maksudnya tidak menyenangkan secara ngobrol gitu loh. Oh kamu tertutup atau kamu gimana? Introvert atau gimana? Karena, apa yang bikin kamu ngerasa karena gak aku asik? tahu lagunya naik. Oh, oke, tar. Agak bingung. Lagunya naik, tapi kamu ngerasa kamu nggak nyaman untuk Orang lain yang gak nyaman. orang Kak. nyaman yang nggak nyaman. Oh, orang lain yang Karena nggak aku nyaman. bisa ngomong semena-mena, secara spontan yang aku nggak sadar gitu. Makanya tidak mau terulang lagi di beberapa album ke depan atau lagu ke depannya setelah itu. Itu kurang lebih berapa 6 bulanan. Oke, itu efek dari star syndrome yang tadi kamu bilang. Jangan sampai kejadian lagi. Karena emang ternyata benar ngebuat kamu jadi sosok yang kamu sendiri nggak suka sebenarnya sama diri kamu sendiri saat itu ya. Meskipun lagunya meledak. Gak ada yang mau temenin. Oke, sekarang Sama aja. kita temenan kok. Kita temenan. Oke, kalau begitu kita karena temenan, Mahen mau gue ajak main games. Boleh. Udah main games belum nih? Oh, ntar deh, gamesnya masih ada di segmen 4 dan segmen 5 ternyata. Sabar dulu ya, kita tetap teman kok. Kita akan masih ngobrol lagi sama Mahen di segmen berikutnya. So, Music Lovers, jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Lalu bagaimana semua telah terjadi, denganmu ku rasakan sakit, tanpamu berat ku jalani. Jangan lagi kembali ke hari di mana setelah kau pergi.
Yeay. Aduh, memilih berhenti banget nih, sakit banget itu ya. Itu untuk memilih berhenti. Setelah kamu pergi Kak. Setelah kau pergi itu bukan untuk memilih, bukan Setelah memilih kau berhenti. pergi. Setelah kau pergi, Itu after memilih berhenti itu setelah Kak. memilih Kayak berhenti, sadar kayak gak bisa nih gue Gak kayaknya bisa. ya udahlah. udah biarin aja pergi gitu. Iya setelah kau pergi. Memang nulis lagu itu selalu relate sama apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau gimana? Biasanya kejadiannya setelah rilis. Oh, Nah makanya aku tuh takut sebenarnya kan. Makanya di ujungnya itu pengen lagu yang bahagia. Semoga terjadi di kehidupan nyata. Itu serius? Ya, yes, ya, percaya nggak percaya sama hal Iya. yang seperti itu. Masalahnya gak cuma sekali dua Tapi kali buat Mahen itu kejadiannya. berlaku. Pengennya sih enggak. Maksudnya gak sengaja. Terus kayak kok kayaknya ngalamin ini ya ngalamin ini. Setelah Setelah rilisnya. setelah rilis Setelahnya. lagu. Oh gitu. Biasanya. Berarti setiap abis rilis single, EP ataupun album banyak-banyak doa ya. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak doa. Banyak berdoa. Nah, balik lagi tadi, idenya itu pun datang berarti karena kan belum kejadian, kan kebanyakan mungkin musisi yang relate nih sama cerita. Jadi dia bikin Iya. ceritanya dulu gitu kan. Atau sudah terjadi di hidupnya dia gitu baru dia bikin lagu. Nah, kalau ini kan sebaliknya. Nah, berarti itu datang dari mana tuh? Ilhamnya untuk bikin lagu. Di lagu Setelah Kau Pergi itu aku bikin bertiga Kak. Mm-mm. Ada Desmond Latif namanya Stefanus. Mm-mm. Dia itu gitaris saya Bernadia. Oh, oke. Sama aku. Nah kita brainstorming Brainstorming ya. brainstorming dulu. Mau apa nih temanya kayak gimana nih. Terus Hmm. udah dapat gimana kalau waktu itu aku bilang gimana kalau life after breakup gitu loh, setelahnya gimana jalannya. Nah, aku tanya dulu masing-masing nih, gimana rasanya, gimana, gimana. Pernah, kebetulan pernah. Nah setelah itu baru deh penulisan. Biasanya aku kadang lirik dulu baru notasi nada. Nah karena dua temanku ini lumayan khatam di penadaan, jadi lumayan cepat sih prosesnya itu di lagu itu. Oke. Gak terlalu lama sih. Jadi masukin nada-nadanya belok-belok ke gini nih Kita gitu ya. ngomongin ini temanya gini di part ini gini gitu. Oke. Dan kalau mau dilihat di EP ini emang CS-annya Desmond Latif sama Stefanus nih ya. Memang memilih mereka sebagai penulis lagu barengan sama Mahen itu memang udah niatan dari awal untuk EP ini. Tadi kan kayak kamu bilang kan ini bercerita nih. Atau ya udah dapat waktu jatahnya sama mereka. Kebetulan juga ini baru kerja sama yang pertama kali. Oh gitu, sama dua orang ya. ini. Jadi waktu itu lagu Memilih Berhenti itu yang nyiptain mereka berdua. Aku belum into gitu. Jadi kayak didengerin sama orang kantor. Ini ada lagu, coba didengerin dulu. Aku suka lagunya. Oke, Memilih Nah Berhenti. habis itu diproduksi lah untuk kayak dirilis. Nah habis itu ketemu akhirnya kita ngobrol-ngobrol gimana kalau misalnya kita bikin gini-gini. Habis itu jadi bareng sama Jadi mereka. lanjut untuk ke ya udah ya. Karena kan tetap ada meskipun ada yang ciptaan Mahen penghujung usia apa aja? Itu kan aku yang setelah kau pergi itu bikin bertiga. Memendam Rasa aku sendiri. Untitled itu berdua. Nah, sama yang ketiga itu yang terakhir itu yang nyiptain lagu Pura-Pura Lupa tapi kayak Iskandar. Oh, oke. Kalau nyiptain lagu kayak gitu tuh misalnya apalagi ada si penyanyinya gitu ya. Kamu ada yang nyanyi. Egonya kan pasti lebih gede karena itu kan mau gue yang nyanyiin. Jadi gue harus lebih banyak porsinya atau enggak kalaupun ada perselisihan gitu, bukan perselisihan sih, beda-beda pendapat, harus ngerasa pengen gue lah yang lebih didengarkan, gue yang nyanyi. Ada momen-momen kayak gitu gak sih kalau dalam nyiptain lagu? Justru kadang kalau misalkan kayak lurus-lurus doang jadi nggak ada counternya gitu loh Kak. Nah kita mesti ada pembanding, ya. harus ada kayak bukan yang debat juga tapi harus ada pembanding. Oh kayaknya lebih bagus kayak gini nih gini. Jadi kayak nggak bisa subjektif banget sih Kak. Kalau terlalu subjektif ya sekarang pertanyaannya lagunya mau didengar sama kamu doang apa sama orang? Asik. Banyak kan. Oke. Jadi kayak harus memang ada pembanding gitu sih. Iya. Dan Mahen yang sekarang juga emang Mahen yang sekarang udah kamu mendengar jauh lebih menerima masukan dan ngedengerin gitu ya jadinya ya. Kalau dulu kan maunya yang bagus-bagus terus. Bagus-bagus terus, oke. Tapi ya ini menarik nih kalau dulu maunya bagus-bagus terus. Itu kan siapa tahu bagus menurut kita. Tapi yang ngedengar siapa tahu dari 10 track
enggak gue cocoknya cuman 3-4 doang gitu kan. Terus terkecewa karena ngerasa 10-10-nya bagus. Nah kalau tapi kan di EP ini ada yang bener-bener jagoan kayak gue suka banget sama lagu yang ini nih gitu. Karena Hall of Mahen. Setelah kau pergi itu sih Kak, yang tadi. Setelah kau pergi yang tadi. Kenapa? Kayak apa ya, di proses recordingnya pun juga aku ngerasa suaraku paling fit, paling enak tuh di recording itu sih. Dan lumayan apa ya, menyenangkan karena kita buat bertiga gitu, jadi kayak lumayan banyak terlibatnya di situ. Iya. Berbicara soal suara. Karena pas saat ngedengerin cara lo nyanyi ini tuh berbeda-beda. Ada satu lagu kayaknya sih setelah kau pergi mungkin ya, yang diawalinnya tuh kalau kita nggak kenal ini Mahen yang nyanyi, misalnya Blind Test gitu, kok suaranya husky kayak cewek ya, bener kan? Tapi yang lain-lain penghujung usia tuh gitu. Itu emang pengen dibuat kayak gitu. Tapi beneran kalau Blind Test cewek, kok cewek nih gitu. Mungkin sama kayak orang pertama kayak denger Proper Lupa kayaknya deh. Ya saat pas perkenalan ya, karena masih belum tahu kan, jadi kayak cewek sih ya. Emang dibuat kayak gitu atau ada trik? Karena juga emang dari segi liriknya dan notasi nada yang kita ambil enakan kayak gitu sih nadanya. Diambilnya jadi apa tuh? Agak tinggi, agak falset gitu-gitu ya. Iya, itu hampir mirip kalau nggak salah malah sama kayak chordnya Pura-Pura Lupa. Oke. Ada beberapa sih memang yang ngingetin lagu-lagu ke Pura-Pura Lupa gitu kan ya. Itu kayaknya buat cowok juga lumayan tinggi sih. Tinggi banget gak sih? Orang dikira kayak suara cewek gitu kan. Nah tapi sementara beda sama yang lain-lain. Udah suaranya Mahen banget. Ada yang lebih suaranya pokoknya menggelegar lah gitu. Tapi mungkin ya. Menggelegar. Mungkin yang orang tahu Mahen ya yang seperti Setelah Kau Pergi dan Pura-Pura Lupa. Karena awalnya kan itu. Gitu ya. Iya. Karena tadi sini udah mulai proses lain. Karena saat ngedenger ini juga minta pendapat orang nih. Ini kok suaranya kayak cewek, menurut lo siapa nih? Cewek cowok? Kayak suaranya Mahen. Gak bohong. Beneran. Berarti emang itu ciri ya. Itu sebenarnya suaranya harusnya. Emang itu ciri ya. Iya. Kadang kalau yang bukan penyanyi pengen nanya gini, itu suara kayak gitu hal yang alami langsung dikeluarin atau butuh teknik vokal yang seperti apa sih? Itu suara Mahen sendiri tuh kayak gimana sih kan? Jujur ya Kak, aku kalau ditanya kayak gitu sebenarnya bingung jawabnya gimana. Karena kan dulu waktu muncul di YouTube gitu-gitu kan nggak juga belajar secara secara resmi lah gitu kan ya untuk teknik vokal kan? Ya jadi that's why makanya ketika ditanya gitu aku juga nggak tahu, aku cuma berusaha nyanyi seenak yang kurasa aja. Jadi aku nggak terlalu tahu sampai banyak akhirnya jadi ciri khas loh. Iya, aku nggak terlalu tahu banyak pengetahuan teknik vokal gitu soalnya. Jadi ya cuma bernyanyi senyamannya aku aja. Sebenarnya harusnya juga tetap harus ada teknik dasarnya biar lebih mempermudah dalam bernyanyi gitu sih. Cuma biar tahu juga range vokalnya ya. Gimana kurang lebih. Siapa tahu ada efek-efek nggak baiknya juga kalau sebenarnya range-nya segini, nyanyinya segini, ngaruh sama dan kata beberapa orang karakter vokalku itu keluar kalau nyanyi kayak Setelah Kau Pergi dan Pura-Pura Lupa itu. Oh berarti emang harus tinggi. Di tinggi itu. Oke. Tapi memang susah. Emang diakui sendiri loh dia susah, dia cari gara-gara sendiri loh sebenarnya ya. Iya. Tapi itulah ya yang menjadi akhirnya kamu berani ngambil resiko nyari range vokal yang cukup sulit, tapi ya udah orang kenalnya gitu. Oh ini suaranya Mahen ini. Ya udah kau terima lah itu. Susahnya itu ya. Oke kalau gitu. Nih baru nih segmennya kita ngajak Mahen main games. Tapi kita jeda dulu. Kita mau siap-siap dulu. Mau siap-siapin mentalnya Mahen nih. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers. Stay tuned.
Balik lagi di Soundcore Podcast. Masih bareng Mahen. Halo. Yang gak pura-pura lupa. Yang gak pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa ya, kita mau main games ya. Yap. Oke, game time. Ini gamenya gini. Mahen, pilih Ya. yang mana? Harus gitu nanyanya. Pilih yang mana? Pilih yang mana Ini ada gitu ya. beberapa pilihan gak? Hanya A atau B Oh, gitu. oke. Dan ini 50-50 gitu ya. soal bukan soal cerita, pertanyaan Oke. ya. Oke, Mahen. Kak bentar. Ya, Ya. Let's go. pura-pura tarik nafas dia. Takut. Lagu pura-pura lupa gini, lagu yang paling untuk dipilih gitu ya, untuk kamu pilih. Oke. Pura-pura lupa atau setelah kau pergi. Setelah kau pergi. Kenapa? Karena udah lewat nih masanya pura-pura lupa. Harus move on. Oh, harus Pura-pura move on. lupa kan berpura-pura ya. Setelah kau pergi udah oke, gue udah gak sama dia. Oh, oke. Itu dari Paham. segi kasih paham. Padahal mau gue Kagem tanya dong. lagi panjang, tapi ya udah kayak gini udah mulai ngos-ngosan. Baru pertanyaan pertama. Baik, yang kedua. Oke. Ini kreatifnya yang jago sih yang bikin pertanyaan. Gue juga bingung Apa nih. tuh? Hidup di masa lalu atau di masa depan? Masa depan. Karena Karena udah tahu rasanya di masa lalu. oh, oke. Oke. Kalaupun bisa balik ke masa lalu nggak berusaha buat memperbaikin. Memperbaikin apapun. Karena yang terjadi kemarin yang ngebuatku kayak sekarang aja. Mantap. Jadi Oke. masa depan. Oke. Penasaran soalnya. Jadi lirik. Oh, jadi menantikan masa depan aja gitu ya. Mau jadi apa kayak gitu nantinya. Baiklah. Oke. Liburan ke luar negeri atau healing di pedesaan yang asri dan hijau? Di pedesaan. Masa sih? Mahal kan luar negeri di sini-sini aja lah. Mahen gitu loh, masa sih? Indonesia banyak loh tempat bagusnya. Lokasi wisata atau liburan yang masuk bucket list kamu di yang ada di Indonesia? Tapi sejujurnya aku emang jarang banget liburan. Kenapa? Bukan jarang liburan, jarang keluar rumah juga malah. Nah lebih suka di rumah Di aja. rumah. Gitu. Jadi di rumah tempelin deh tuh ya poster-poster objek wisata. Nonton YouTube, sawah-sawah. Iya, tapi menjawab harus dijawab dulu nih. Tapi kalau Kalau misalkan mau milih mana kalau di Indonesia buat jalan-jalan? aku pengen gara-gara lihat videonya ya kayak pengen ke Indonesia Timur gitu loh. Kan Indonesia kayak Timur lautnya kemana? tuh yang kayak biru banget. Aku nggak tahu namanya apa ya. Dia tuh kayak ada danau warnanya biru gitu. Danau warnanya biru di Itu Indonesia Timur. Papua atau di Oke. NTT sana. Flores atau Alor Iya, mungkin iya, ya. iya, Oke, iya, itu iya, emang indah banget sih. Yang Maksudnya- bener-bener real alam banget. Yes, ya siapa tahu bisa dapat inspirasi nulis Iya, lagu itu soal dia. alam, ya kan? Padahal mau minta spill mana, siapa tahu ketemu Mahen liburan gitu. Oke, next question. Oke. Viral dan terkenal di Indonesia atau nggak terkenal di Indonesia tapi tiba-tiba nemplok di Times Square. Tapi nggak terkenal di Indonesia, nggak ada yang tahu Mahen. Yang kedua lah Kak. Pengennya. Meskipun gak dikenal di Indonesia gitu, Gak apa-apa. tapi go internasional. Oke, kenapa Tapi tuh? tetap bawain lagu galau Indonesia. Iya benar di gitu, tapi terkenal di sana gitu. Kenapa kamu nggak masalah? Eh, Apa udah ngerasain yang kemarin? enggak juga sih Kak. Tapi kayak jangan puas sama zona nyaman aja sih. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan bisa lebih lagi dalam arti kayak untuk kayak macu diri lagi, push limitnya lagi, ya kenapa enggak? Mhm. Gitu. Meskipun yang di deket-deket nggak terlalu Tapi bukan besar berarti nggak gitu mau ya. di Indonesia ya. Iya, Cuma iya, maksudnya ya harus punya kayak target Iya, terus iya, lagi. iya. Gitu. Mungkin Kayak anak di tangga Indonesia pelan-pelan. biasa lah gitu. Yang kayak tadi kamu bilang agak nanggung gitu ya, tapi ternyata namanya ada di Tapi Spotify juga Global. butuh ngelewatin proses ya. Di Indonesia gitu dulu. Iya benar. Tapi kalau di pilihan dua itu yang kedua. Dia ngerti kok sebenarnya maksud pertanyaan ini apa. Gak mungkin bisa ke internasional kalau gak ada proses di dalam negeri. Oke, kamu paham. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya. Val saat perform
Mm-mm. atau salah lirik? Salah ya, bukan lupa lirik. Lupa udah sering kan? Heeh. False atau salah lirik? Salah lirik aja. Salah lirik. Pernah gak? Pernahnya lupa, bener-bener Pernah. ngeblank nggak tahu. Aku nanya. Gimana ceritanya lupa maksudnya? Dan itu lagi nyanyi pura-pura lupa pula. Pura-pura lupa. Yang lagu yang ku hafal tanpa aku pernah lupa itu pura-pura lupa doang. Sisanya suka nggak hafal kadang. Kemarin tuh belum lama kayak 2 hari lalu bawain lagu Setelah Kau Pergi tuh kan baru ya kan. Terus aku lupa. Terus aku nanya ke penonton. Dan gak ada monitor yang ngebantu atau apapun? Nggak ada. Karena itu dadakan. Maksudnya kayak nggak terplanning kalau bakal emang bawain banget. Cuma aku kayak pengen nge-spill gitu loh. Terus aku tanya dong. Dengerin belum? Udah. Coba gimana? Itu aku sembari nginget tapi coba gimana? Kalau dibantu yang penting aku dapat satu kata dulu. Iya. Nyantol. Tapi mereka ketawa-tawa gitu kayak Nyanyi aja Kak. mati bagaimana ini? Nengok ke belakang. Terus akhirnya inget dikit. Lanjut lagi. Itu Itu sering terjadi di kehidupan lumayan sering nyata. terjadi. Jadi kalau misalnya kayak lagi perform gitu, aku kalau misalkan kayak lagi jalan ke belakang itu lagi nanya liriknya apa ya? Ini apa nih liriknya nih? Lirik awalnya. Nah, jadi music lovers atau kalian yang suka nonton misalnya ada Music Geeks terus ada Mahen, perhatiin kalau dia udah mulai jalan ke belakang Jalan langsung ke tembak belakang. aja. Lupa ya, gitu ya. Jangan ke belakang. Lupa lirik ya. Terus sering juga yang kutanya juga, aduh apa ya? Soalnya sambil main. Oke. Apa ini? Berarti false nggak masalah ya, manusiawi. Iya. Daripada Manusiawi. lupa lirik. Oke, daripada lupa lirik. Daripada salah lirik atau lupa lirik lah ya, Iya, kurang iya, lebih iya. sama tuh ya. Oke, baiklah. Terakhir, Mm-mm. jadi musisi sampai tua atau punya peluang untuk jadi pengusaha muda dan sukses? Muda range-nya berapa dulu nih Kak? Ya nggak usah muda-muda banget deh gitu. Jadi menjadi pengusaha suksesnya di sekitar di umur 40 tahun gitu. Atau jadi musisi sampai tua, sampai selesai. Aku pilih yang kedua. Jadi pengusaha. Karena kalau jadi pengusaha kan berarti aku yang punya kan. Mm-mm. Aku pengen nyanyi lagi. Oke, bisa bikin recording company ya nggak? Iya. Ini Iya, masih iya. di seputar situ juga. Bisa. masih Pancingan lagi pertanyaannya. Oke, Mahen. Oke. Itu games yang pertama. Nanti segmen berikutnya masih ada games Ada lagi. lagi? Oke. Tenang ya. Oke, jadi sebenarnya itu gambaran pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa sedikit mencari tahu Mahen tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Gambarannya ke depan tuh sama yang dia jalanin ini tuh sebenarnya gimana sih gitu. Bisa jadi juga omongan-omongan yang sekarang tadi dari game bisa jadi manifesting ke depannya kan. Iya benar. Jadi lirik gak mungkin ya. Who knows gitu. Jadi lirik gak mungkin ya. Belepotan banget obrolan kita soalnya. Oke, tapi En, kalau itu tadi pertanyaan terakhir. Yap. Kalau kamu nggak lagi jadi musisi, nggak laku lagi deh gitu. Suara kayak gini udah nggak laku lagi gitu. Apa yang paling terdekat yang ada di pikiran kamu untuk bisa kamu lakuin? Sebenarnya kayak juga masih nggak jauh-jauh dari bidang musik sih Kak. Ngapain? Tapi kan soalnya kamu main instrumen juga kan? Di balik layarnya sih Kak. Mungkin jadi penulis lagu. Oke. Gitu kan. Tadi kan pertanyaan Kakak untuk jadi penyanyinya performer lah di depan lagi ya. Mungkin jadi penulis lagu sih. Gitu. Oke, kalau Sejauh sama ini. sekali di luar musik ada nggak? Ngapain? Bertani gitu mungkin. Kamu suka Bertani Suka sekarang kampung. katanya bisa digaji 10 juta loh Kak. Nah, Anak iya muda. benar, Iya kan? benar. Ada beritanya gitu. Bener. Jadi kayak apa ya? Usaha sih Kak, tapi belum kepikiran jelasnya tuh bakal usaha apa sih. Oke. Tapi ya pasti harus akan menyiapkan disiapin sih itu itu sih. ya. Baiklah, Gitu. Mahen Production kali kan atau Snack Mahen gitu. Oke. kita jadi Makanan. lagi makanan. Kita jadi lagi atau kopi gula aren Mahen. Iya. Oke, kita jeda dulu deh, Kita mau main games lagi di segmen berikutnya sekaligus kita akan ngobrol closing dari Soundcore Podcast episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, Music Lovers, Soundcore.
Balik lagi di Soundcore Podcast. Suaranya harus lebih serius karena games kali ini ternyata saya dijebak. Games Time with host. Aduh, Hen, gue juga jadi harus tarik nafas nih ya. Karena kakak juga tidak tahu ini games Iya, apa. ternyata ini games apa saya tidak tahu. Jadi Singing Time nama gamesnya. Jadi nanti tim kreatif akan munculin satu kata. Nah, kita nyari deh tuh lagu apa tuh yang kira-kira mengandung kata tersebut. Oke. Gitu. Mau lagu apa aja, lagu anak-anak, lagu jadul, Bebas banget. lagu sendiri. Ya udah gitu. Pokoknya yang mengandung kata-kata yang disebutkan itu. Iya. Oke. Tapi jangan curang tiba-tiba ciptain lagu ya. Iya. Gua nggak bisa soalnya. Oke. Ready. Oke. Yang penting ada kata itu ya. Ini ganti-gantian atau cepet-cepetan? Rebutan. Oh. Berarti Mahen, Cakri gitu ya. Oke. Let's go. 3, Kata 2, pertama 1. adalah Mahen. Malam-malam aku sendiri. Tanpa cintamu lagi. Oke. Tengah. Tengah. Kenapa ada gumamnya? Cakri. Pergi saja cintamu pergi. Udah ketinggian. Satu sabar. Oke. Sebut nama. Cakri. Mahen. Aduh. Ya silakan. Salah sama tambah lirik. Oke, Cakri. Luka yang kurasakan bertubi-tubi. Itu laguku tahu tadi. Masa sih? Luka yang ku rindu. Enggak, maksudnya ada lagunya. tadi Cuma penyanyi itu lupa. aku lagi ngalamin lupa lirikku sendiri itu apa. Syukurin. Oke, 2-1. Sebut nama. Mahen. Nah. Kalau dari tengah-tengah gitu gak apa-apa. Tergantung. Cinta bagaimana aku bisa lupa. Oh gitu. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Oke. Jangan datang lagi cinta. Ya, boleh. Oke. Mahen. Rumah kecil itu tempatku berteduh. Sama. Oke. Rumah. Baiklah. Aduh, kayak gue. Kata-katanya aku jarang. Hah? Apa ya? Bisa call a friend gak sih? Iya nih, gimana dong? Pas deh. Pas aku. Oke, pas. Mahen. Aku. Iya. Cantik. Sama. Ingin Makasih. rasa hati berbisik. Gak usah, ngomong langsung aja. Habis. Padahal lagi hop-hop. Udah mulai ngerti cara mainnya nih padahal. Iya, oke, baiklah. Poinnya berapa? Itu dia, Singing Time. Tapi ternyata penyanyi pun bisa lupa juga ya sama apa ya? Nyebutnya ini deh vocabulary lagu gitu Iya. ya. Sementara lagu tuh Lumayan, banyak banget gitu. Karena mungkin kayak saking banyaknya jadi kadang kayak gini sih Kak. Kalau pernah gak kayak karaokean sama temen nih. Kita lagu apa ya? Benar, Padahal kalau benar. misalnya gak lagi karaoke itu kita bisa nyanyiin. Banyak banget. Kayak apa ya kayak gitu. Begitu Jadi nyampe kayak di bingung karaoke, kalau dikasih ini. susah banget bikin Sama kayak mungkin, playlist kan. Iya. Kayak Oke. lagi mau milih makanan menunya banyak. Udah tahu sebenarnya kemarin-kemarin makan apa kayak. Ini apa ya karena banyak pilihan. Makanya Gitu. terkadang beruntung ada berpuasa karena kayak nggak mesti mikirin makan apa hari ini gitu loh, menu apa hari ini gitu kan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kita harus milih kata, milih lagu gitu Iya. kan. Ada kesulitan juga nggak sih setiap kalau misalnya dari seorang penyanyi gitu ya, kamu gitu misalnya. Mahen besok kita bakalan ada show gini. Terus bikin song list. Itu susah gak sih nentuin Song mau nyanyiin apa nih biar hype-nya penonton juga terus gitu, gimana lah gitu. Susah gak sih sebenarnya nentuin song list? Lumayan pengaruh lagi Kak. Jadi Iya kayak kebetulan aku punya satu lagu yang lumayan middle. Apa tuh? LDR judulnya. Oh ya, LDR tuh di album pertama ya? Iya. Nah itu biasanya buat opening. Kalau nggak ada itu kadang bingung. Karena kan opening kan harus yang menyenangkan dulu Ya, kan, pop up membangun gitu. crowd kan. Jadi kayak pemilihannya habis itu di akhir itu
pertengahan biar kayak penonton tuh tetap enjoy dan nggak yang Nggak terlalu ngos-ngosan juga iya, ya, terus kayak gitu. aduh kok belet terus, maksudnya kok sedih-sedihnya Oke. kelamaan. Itu sih, itu lumayan krusial sih Kak. Jadi Iya kayak iya 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 penting iya. sekali Jadi bener-bener setlist. setlist tuh penting banget dan gak dipungkiri susah milihnya. Dan harus bisa nyesuaiin sama tempatnya juga sih kadang-kadang. Jadi kayak Mmm. nggak semua lagu harus setlistnya sama, karena takutnya pendengarnya beda, gitu sih. Oke. Tapi mesti ada nggak nih kayak pura-pura lupa sama seamin tak seiman kayak gitu-gitu Kak? Biar orang nginget Kalau siapa pura-pura gue. lupa kayaknya harus sih Harus Kak. selalu ada, itu wajib, Harus selalu kudu ada. harus ya, karena diminta. Biasanya itu 2 terakhir. Oh Biar kayak, ini kok oke. gak nyanyi lagu pura-pura lupa 2 Apa terakhir. dia bener-bener lupa? Terus Gitu. tiba-tiba ada yang nyanyi pura-pura lupa. Heeh. Bisa tuh langsung Atau kayak dinyanyiin. sebelum pura-pura lupa aku udah bilang kayak, terima kasih yang sudah datang, udahan gitu ya kayak satu lagi Oh. pura-pura lupa, padahal emang udah ada. Iya iya iya. Gitu. Oke, nyambung tuh ya sama games kita. Iya. Nah, EP udah keluar, Yap. terus apa yang akan lo lakuin mungkin bersama manajemen juga atau sama label untuk promonya akan ngapain nih gitu kan. Kalau album pertama kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau yang sekarang kan jauh lebih Iya. bebas lah kita mau promoin gimana. Sebenarnya mungkin karena ini udah mau tutup tahun ya Kak. Iya udah. Jadi kayak beberapa plan promosi ya mungkin kita nanti akan bikin showcase dan lain-lainnya itu akan di Awal tahun. ya 2025. Ya Oke. awal-awal tahun gitu Iya, sih Kak. iya, Jadi iya. kayak sekarang paling lebih ke promo di sosial media atau main-main Media beberapa ke atau ke media media-media juga. kayak ya gitu sih. Tapi Jadi showcase-nya dinantikan di awal tahun ya. semoga hope so lancar. Oke. Nah itu tadi sudah disinggung-singgung. Abis EP mau ada apa sih sebenarnya ini gitu. Abis EP terbitlah gitu. Masih mau ini sih Kak, masih mau mengupayakan EP ini supaya banyak didengar dulu sebelum akhirnya nanti langkah selanjutnya mau apa sih. Oke. Karena ini mungkin akan nyambung sama itu bikin showcase nanti itu kayak tour gitu-gitu dulu sih dari lewat EP ini. Gitu. Oke, siapa tahu juga nanti dari EP ada. Ini kan sequel kan ceritanya, ada sequel lagi gitu ya sampai menuju second album. Betul. Amin. Oke, kalau gitu promoin dong, bisa denger di mana aja dan yang mau dengerin album-album sebelumnya belum sempet dengerin full album gitu kan, di mana bisa menemukan Mahen? Buat teman-teman semua yang baik yang patah hati atau tidak, kadang Atau yang belum gitu, kan tidak nggak, soalnya belum. kadang juga ada beberapa case yang Kak aku sembuh gara-gara lagu Kakak. Jadi kayak dia galaunya dengerin laguku itu. Jadi bukan doain buat sedih ya, Iya, cuma iya. aku baru keluarin mini album. Judul mini albumnya itu Setelah Kau Pergi. Itu ada 5 track kurang lebih. Kalian udah bisa mendengarkan di seluruh digital streaming platform kesayangan kalian, di YouTube, Spotify, Apple Music, you name it semua. Dan semoga kalian bisa enjoy, dan buat yang tidak Nggak enjoy? di-enjoyin aja. Di-enjoy aja. Karena buat Mahen yang penting didengerin. Gitu. Semoga pokoknya cepat sembuh kalau yang tidak baik-baik saja hati. Oke. Asik. Baiklah. Dan jangan lupa berdoa sebelum dengar, karena kalau buat Mahen ini lagunya nanti nih kejadian ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke Mahen, thank you banget udah Sama-sama, datang. Kita 5 terima kasih segmen banyak. ngobrol-ngobrol. Lumayan aku memberikan impact. Bisa jadi teman, udah salaman, jadi kita udah Jadi temenan loh ya. kita ngobrol. Oke, kalau gitu udah ngobrol ya. Dan udah main games ya. Udah main Oke, games kalau gitu. Sukses terus Amin. buat perjalanan musik kamu, makin besar tapi bisa semakin merunduk. Oke, kalau gitu. So, music lovers, udahan dulu ya, karena Soundcore Podcast akan ketemu lagi nih di minggu depan. Jangan lupa di hari Sabtu dan Minggu jam 12 waktu Indonesia Barat di Nusantara TV, sahabat kita. Jadi stay tune di Soundcore Podcast. Jak Miller, Mahen, pamit. Bye-bye. Hey.
NPV, sahabat kita.